Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang berbahagia ini kita kembali diberi oleh Allah kesempatan untuk dapat melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar salat fardu 5 waktu yang lainnya juga kita laksanakan sebagai salat yang kita tunaikan berjamaah di masjid-masjid, di munasah-munasah, di musalla-musalla, dimanapun kita berada. Sebab salat ini merupakan yang paling utama bagi seorang muslim nanti di alam kubur, di akhirat. Persoalan yang pertama yang Allah akan tanyakan kepada kita adalah as-salah. Awwalu ma yus'alu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Rasulullah SAW bersabda, hal yang paling utama yang ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah salat. Fa'in saluhat, kalau seandainya salat kita itu bagus, kita tunaikan di awal waktu, kita tunaikan secara berjamaah, saluhat sa'iru a'malihi, maka akan bagus juga semua amal-amal saleh yang lainnya. Wa in fasadat, kalau salatnya itu tidak bagus, bisa saja dia tidak salat atau salatnya bolong-bolong, maka fasadat sa'iru a'malihi, amal-amal saleh yang lainnya juga menjadi rusak atau menjadi sia-sia. Untuk itu kami mengingatkan di awal ini, jangan kita sepelekan salat, dan mari kita tunaikan salat ini tepat pada waktunya. Salat salam kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, kajian kita seperti biasa ini masih seputar tentang kematian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kuburan. Malam ini kami akan memaparkan dilalatul Quran ala adzabil qabri, dalil daripada Al-Quranul Karim dan juga daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan atas adanya azab kubur. Sebagaimana yang telah kita pahami dalam kajian-kajian yang sebelumnya, ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam alam kuburnya, maka akan datang kepadanya 2 orang malaikat. Dia akan bertanya kepada kita beberapa perkara, bertanya tentang siapa Tuhan kita, bertanya tentang Nabi Muhammad SAW dan lain-lain sebagainya. Jika mereka orang-orang saleh, orang-orang baik, ya, di mana pertanyaan ini nggak bisa dihafal, nggak bisa kita konsep, yang menjawabnya adalah seluruh anggota tubuh kita. Lisan kita ditutup oleh Allah, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu beramal saleh selama hidupnya, maka insya Allah jawabannya akan lancar. Dan jika seandainya amalnya tidak ada atau kebaikannya tidak ada, maka yang dia akan rasakan adalah azab kubur. Di mana kebenaran azab kubur ini, hadir rahimakumullah, ada beberapa ayat yang berkaitan dengan ini. Sebagaimana yang pertama adalah wa kharajat Tirmizi bi isnadihi an Ali. Jadi hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan ini hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, ma zilna nashukku fi adabil qabri hatta nuzilat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dulu awal mulanya kami itu ragu tentang adanya azab kubur itu. Dan memang orang-orang kafir itu enggak percaya tentang azab kubur. Orang-orang musyrikin itu enggak percaya bahwa ada azab kubur. Kalau udah dikubur ya sudah selesai, ya, enggak ada lagi
dirasakan oleh tubuh itu akan kenikmatan ataupun kesengsaraan. Jadi makanya orang-orang kafir menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Jadi mereka happy dengan dunia ini. Kalau sudah meninggal dunia, mati, mereka menganggap itu sudah berakhir akan segalanya. Namun kita sebagai hamba Allah, salah satu rukun iman ya, rukun iman yang keenam itu percaya kepada hari akhirat. Nah, kita mempercayai adanya daripada hari kiamat, dan salah satu di antara yang berkaitan dengan hari kiamat itulah tentang kuburan. Bahwa azab kubur itu ada. Kata Ali bin Abi Thalib, awal mulanya kami meragukan tentang adanya azab kubur, sehingga Allah menurunkan surah At-Takasur ayat 1 dan ayat 2 dan seterusnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah, kalian itu dilalaikan dengan kemewahan, dilalaikan dengan harta, ya, dengan kekayaan, dengan kesenangan. Kalau sekarang ini lagi dilalaikan dengan apa? Dengan permainan bola, sepak bola atau piala dunia. Lalai semua, orang bersorak-sorak di warung kopi, bersorak-sorak di rumah, ya, membela tim kesenangannya. Allah sebutkan kalian lalai semuanya itu. Hatta zurtumul maqabir, kapan kalian gak lalai lagi dengan semua itu? Sehingga kalian itu mendatangi kuburan. Dalam ayat ini Allah sebutkan apa? Al-maqabir. Maqabir itu jamak daripada al-qabr, kuburan. Ya, tempat pemakaman. Jadi manusia itu ketika dia sudah dikuburkan, semua kesenangan itu akan hilang, akan dia tinggalkan. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa adanya adab kubur, karena Allah menyebutkan di sini adalah tentang kuburan. Ayat yang lain ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Ini hadisnya sahih dan sebagian ulama menghasankan, di mana daripada Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi subhanahu wa ta'ala fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ada ayat Quran itu surah Thaha ayat 124, Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri." Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku. Dalam tafsir disebutkan dari salat, ya, dari ibadah-ibadah yang lainnya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya bagi orang yang lalai tadi, yang berpaling daripada mengingat Allah, baginya kehidupan yang sempit. Ditafsirkan di sini, yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit itu adalah adzabul qabri, yaitu azab kubur. Nah, ini hadirin rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa azab kubur itu ada, karena Allah dalam ayat ini menyebutkan tentang apa namanya, yang berkaitan dengan kehidupan yang sempit. Ditafsirkan oleh para ulama itu adalah azab kubur. Sebagaimana ceramah kami minggu yang lalu itu tentang sifat-sifat kuburan. Tentu dia sempit, ya, tentu dia sangat membuat orang tidak merasa nyaman dalam kuburannya, namanya kuburan. Kalau kita saja dimasukkan dalam sebuah ruang kecil, ya, yang pengap di dunia ini, itu udah terasa sesak kita. Ini bayangkan kalau dimasukkan dalam lubang kecil itu, ditimbun lagi. Nah, itu saja sudah membuat sempit, hadirin rahimakumullah. Ini yang kedua. Dalam surah Sajadah Allah menyebutkan walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Ini tafsir daripada Ibnu Abbas. Dan kami akan merasakan kepada mereka itu azab yang rendah. Azab yang rendah diartikan adalah azab kubur. Dunal adzabil akbar, sebelum nanti mereka menghadapi azab yang besar, yakni adalah api neraka. Jadi diartikan al-adzabil adna, azab yang rendah itu di mana seseorang akan dimasukkan dalam alam kuburnya, kemudian
dia akan mendapatkan daripada siksaan dalam kuburnya. Dalam tafsir yang lain daripada Qatadah wa Rabi' bin Anas, sanu'adzibuhum marratain. Ya, kami akan mengazab mereka itu 2 kali. Sebutkan marratain, 2 kali. Surat Taubah ayat 101. Ahaduhuma fid dunya wal ukhra fi adabil qabri. Sekali Allah azab mereka di dunia, sekali lagi Allah akan azab mereka itu di alam kuburnya. Ini beberapa ayat yang menunjukkan kepada kita tentang adanya azab kubur atau siksa kubur. Kalau Quran berbicara, sudah menyampaikan kepada kita, dan kita tidak percaya, hadirin rahimakumullah, perkataan siapa lagi yang kita percaya selaku kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tentang keterangan azab kubur itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan wa fis sahihaini, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini hadis sahih. An Masruq an Aisyah annaha sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam min adabil qabri. Qala na'am, adabul qabri haqqun. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad atau wahai Rasulullah SAW, bagaimana tentang kebenaran adab kubur itu? Apakah ada adab kubur? Maka disebut oleh Rasulullah apa? Naam, adzabal qabri haqqun. Betul bahwa azab kubur itu betul-betul ada. Ini hadirin rahimakumullah, Nabi yang mengatakan. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu ba'da dzalika shalla salatan illa ta'awwadha min adzabil qabri. Kata Aisyah, Nabi itu selesai salat itu selalu berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari azab kubur. Ini Nabi, selevel Nabi itu beliau berdoa kepada ya Allah hindarkan kami daripada azab kubur. Ini hadis sahihnya menunjukkan Allahumma inni na'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Di sini disebutkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada azab api neraka jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada azab kubur. Ini Nabi Muhammad. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kita Pak, abang, kakak ya, hadirin rahimakumullah, habis salat ada kesempatan kita berdoa kepada Allah. Ya, apa doa kita? Doa seperti doa Nabi. Hadis sahih. Jadi 4 beliau itu berlindung, pertama daripada azab api neraka jahanam, kedua daripada azab kubur, kemudian daripada azab dajjal, dan daripada fitnah kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Minimal ini kita lafazkan. Nabi Muhammad, ya beliau maksum, enggak ada dosa, tapi beliau sangat takut kepada azab kubur tersebut. Bahkan hadis yang lain menunjukkan daripada Aisyah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni ra'aitukum tuftanuna fil kubur ka fitnatid dajjal. Kata Rasul, Pak, sesungguhnya aku melihat kalian itu diberikan cobaan dalam kuburnya atau disiksa dalam kuburnya sebagaimana siksaan ataupun cobaan yang dibawa oleh dajjal. Nabi lihat itu. Nah, tapi ya kita nggak merasakan. Bahkan dalam hadis yang lain itu, hadirin rahimakumullah, kalau ya orang yang disiksa dalam kuburnya itu dia menjerit sekuat-kuatnya, dia menjerit. Semua makhluk di dunia ini mendengarnya kecuali 2 yang nggak mendengar, kata Rasulullah. Siapa? Jin dan manusia. Kalau kita dengar azab kubur, Pak, setelah ada orang baru dikuburkan, Nabi dengar itu. Sudah kami paparkan hadisnya beberapa minggu yang lalu. Nabi dengar itu yang lain dengar. Alam semesta ini, pokok mendengar, ya, pohon kayu mendengar, kemudian hewan-hewan mendengar. Siapa yang enggak mendengarnya? 2 jenis manusia dan juga jin. Kalau kita dengar, tanyo mungkin hanan saja alebut, ya, tanyo mentong bak masjid. Dalam masjid saja kita selalu. Kenapa? Sangkinkan kita takut kepada azab kubur itu.
Ini hadirin rahimakumullah yang dapat kami sampaikan dalam tausiah ini, menunjukkan kepada kita dalil yang kami sampaikan tadi. Al-Quran ayat ada sekitar 4 yang kami baca tentang kebenaran adab kubur, dan hadis Nabi sekitar 3 yang kami sampaikan, hadis sahih tentang kebenaran adab kubur. Maka dari itu tidak ada yang kita usahakan hari ini hadirin rahimakumullah kecuali kita terus beramal saleh, menabur kebaikan, ya, dan kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita meninggalkan akan dosa dan juga maksiat, sehingga nanti kita bahagia di alam kubur kita, bahagia kita juga nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian adanya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى الله دوما تدور